Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang kembali lagi bicara teknologi pendidikan dalam rangka memberikan materi yang akan kita sampaikan atau kita diskusikan sekarang ini tentang bidang garapan profesi teknologi pendidikan. Apa itu yang dimaksud dengan bidang garapan? Ya, tentu saja kita akan bahas ya mengenai pengertian bidang garapan teknologi pendidikan. Yang dimaksud dengan bidang garapan teknologi pendidikan yaitu sebagai garapan ya, merupakan aplikasi terhadap ide dan prinsip. Artinya secara teoritis ya, bahwa yang dimaksud dengan bidang garapan itu bahwa teknologi pendidikan itu masuk dalam kelompok applied science. Artinya ilmu terapan ya, ilmu terapan. Maka teknologi pendidikan dikategorikan sebagai ilmu terapan ya. Itu istilah akademiknya applied science. Karena apa? Menyambungkan ide dan prinsip secara teoritis untuk memecahkan masalah-masalah konkret ya, terutama di bidang pendidikan maupun di bidang pembelajaran ya. Berikutnya ya, fungsi bidang garapan teknologi pendidikan itu ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan fungsi teknologi pendidikan ya. Sebagai profesi teknologi pendidikan juga memberikan atau memfasilitasi ya kegiatan pembelajaran manusia ya. Artinya memfasilitasi pembelajaran peserta didik ya melalui beberapa pendekatan atau cara-cara tertentu, khususnya di dalam rangka pemecahan masalah ya yang diberikan diantaranya di dalam fungsi-fungsi tertentu untuk memecahkan masalah itu ya adalah berupa pertama Pak, sesuai dengan domainnya ya. Pertama adalah merancang atau mendesain ya, merancang mendesain pembelajaran dari mulai menyusun materi, media, metodenya dan seterusnya. Setelah dirancang atau didesain baru dikembangkan ya. Tentu saja dalam pengembangan ini ada beberapa mungkin yang harus diedit atau diperbaiki atau direvisi bahkan diperhalus gitu ya. Nah berikutnya setelah dirancang, dikembangkan, bagaimana memanfaatkannya. Tentu saja ini harus, karena sebagai bidang garapan harus memiliki manfaat yang berguna khususnya untuk peserta didik ya. Dan berikutnya dikelola ya, dikelola secara baik atau di manage-nya. Tentu di dalam pengelola ini pengelola dalam rangka proses pembelajaran ya. Setelah dikelola ada semacam terakhirnya penilaian atau evaluasi ya. Oleh karena itu evaluasi dari mulai merancang ya, mengembangkan, memanfaatkan, termasuk juga mengelola dan dilakukan evaluasi ya, baik melalui penelitian ya terhadap hasil belajar itu sendiri, sehingga kita dari evaluasi itu kita akan kelihatan bagaimana hasil belajarnya. Itulah yang dimaksud dengan bahwa teknologi sebagai profesi ya atau bidang garapan memberikan dan memfasilitasi untuk apa? Untuk melihat hasil belajar peserta didik ya. Selanjutnya mengenai profesi sarjana teknologi pendidikan itu tentu juga sama memiliki bidang garapan yang tidak jauh berbeda dengan tadi, yaitu bidang garapannya pertama sebagai perancang ya. Perancang apa? Perancang proses dan sumber belajar ya. Apalagi prosesnya kan sekarang sudah semakin kompleks, maka harus didesain, dirancang.
termasuk sumber belajarnya juga aneka ragam. Oleh karena itu garapan sebagai profesi kalian bidang telependidikan, maka pertama bagaimana merancang proses yang sudah semakin kompleks, termasuk juga merancang sumber belajar yang aneka ragam gitu ya. Nah, yang kedua, profesi sebagai sarjana teknologi pendidikan yaitu sebagai pengembang ya, pengembang untuk dari tadi proses rancangan sekarang dikembangkan, proses yang tadi sudah semakin kompleks dan juga sumber belajar yang aneka ragam itu juga dikembangkan ya. Jadi sebagai profesi seorang teknolog bidang pendidikan juga selain merancang juga mengembangkan ya, dan sudah dikembangkan bagaimana berikutnya. Nah, tentu bagaimana pemanfaatan ya, atau sebagai pengguna ya dari proses dan sumber belajar itu ya, dimanfaatkan ya, karena awalnya kan fungsi TP itu memfasilitasi ya. Nah sekarang profesinya selain merancang mengembangkan juga hasilnya supaya bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam rangka apa, dalam rangka proses dan juga sumber belajar yang aneka ragam. Nah berikutnya yang keempat ya, yaitu bagaimana memanage atau mengelola ya proses dan sumber belajar itu ya. Jadi jangan secara tekstual dipahami proses dan sumber, tapi proses sekali lagi tadi dari awal sudah disampaikan bahwa proses pembelajar itu sekarang semakin kompleks. Jadi kalau tidak dirancang, di-manage dan dimanfaatkan, tentu sekarang di bagaimana cara mengelola proses sudah semakin kompleks dan bagaimana pula mengelola sumber-sumber belajar yang aneka ragam itu ya. Nah ini salah satu juga dari sekian profesi sarjana ya. Dan yang terakhir ya, profesi sebagai seorang teknolog atau sarjana teknologi bidang pendidikan yaitu mengevaluasi ya atau menilai. Oleh karena itu maka sebagai seorang teknolog bidang pendidikan sekaligus sebagai evaluator ya, evaluator atau bisa juga sebagai peneliti bagaimana proses dan sumber belajar yang aneka ragam itu ya. Karena apa, hasil penelitian itu untuk ada pembaharuan sehingga akhirnya pemahaman atau pengertian teknologi itu semakin update gitu ya. Peluang bidang garapan artinya peluang para sarjana teknologi ya setelah menjadi seorang teknolog, peluangnya apa? Ada beberapa banyak peluang, tapi menurut ICT ini yang ditulis oleh Sel dan Ricci ya, bahwa bidang garapan teknologi pendidikan itu mencakup beberapa hal ya. Sebetulnya banyak sih, hampir semua bidang kehidupan ya, terutama di bidang pemerintahan. Pemerintahan itu rata-rata semua departemen kan punya diklat ya, itu bisa di situ ya. Jelaslah di pemerintahan itu apalagi sekarang ya dengan adanya asosiasi program teknologi pendidikan itu berusaha untuk memberikan kesempatan ya kepada lulusan teknologi pendidikan khususnya di bidang pemerintahan, dan alhamdulillah hasilnya sudah kelihatan. Hampir semua departemen atau pemerintahan juga memberi kesempatan kepada para sarjana bidang teknologi pendidikan, termasuk di dalam juga bidang kesehatan ya. Kesehatan itu kan memberikan pelayanan ya. Artinya di bidang kesehatan mulai dari merancang bagaimana, misalnya seperti kesehatan sebut sajalah puskesmas gitu ya, yang paling rendah pelayanannya, maka harus dirancang ya.
di tempat Bapak itu sekarang banyak puskesmas yang direnovasi supaya bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan fasilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk juga pelayanan obatnya, pelayanan juga dokternya, semua ada di situ di bidang teknologi, karena tadi dia garapannya mulai dari merancang, mengembangkan, memanfaatkan, memanage, sampai juga mengevaluasi. Jadi banyak sekali, termasuk juga di dalamnya juga rumah ibadah, ya, di rumah, di masyarakat, ya, ternyata diperlukan juga para perancang, ya, para teknolog di bidang pendidikan, ya. Rumah ibadah tentu saja ibadah memberikan pelayanan, memberikan fasilitas, ya, termasuk rumah kita sendiri, termasuk bahkan kepada masyarakat. Masyarakat pada umumnya yang multidimensional, kemarin kita bagaimana memberikan layanan, ya, ketika masa pandemi itu berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan yang multidimensional, ya. Dan juga tentu saja sekolah, kalau sekolah jelas, ya, maka sekolah ini juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang tadi sudah Bapak sampaikan, mulai dari pembelajaran yang kompleks, yang aneka sumber, termasuk medianya, termasuk metodenya, strategi dan sebagainya, termasuk evaluasi. Bahkan bukan itu saja, ya, di bidang bisnis dan industri, ya, di bidang bisnis dan industri itu, apalagi sekarang para mahasiswa juga tugas akhirnya diarahkan kepada penelitian R&D yang ada produknya, ya. Nah, ini diharapkan juga para pebisnis, para industriawan juga bisa merekrut, ya, bahkan bisa menarik para lulusan bahkan ada beberapa di perguruan tinggi, ya, sebelum sarjana mereka baru masuk semester 6-7 sudah dikontrak, bahkan sudah dimanfaatkan tadi untuk para pembisnis, para usahawan, para industri, termasuk bisnis reklame, ya, bahkan termasuk juga bisnis penyiaran dan seterusnya, ya, gitu. Jadi itu saja, ya, yang Bapak sampaikan, ya. Insya Allah kita akan lanjut berikutnya. Untuk materi ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.